Kapolda Nusa Tenggara Timur, Bapak Doma M. Hung, beserta Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur, Nyonya Ferry Joni Asadoma. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Timor Tengah Utara, yang kami hormati Kapolres Timor Tengah Utara beserta Ibu Kepala Pos Lintas Batas Negara Napan, yang kami hormati dan Satgas Pantas RI RDTL Sektor Barat, Kepala Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua, Bapak-bapak pejabat utama Polda, singkatnya hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya pada siang hari ini kita dapat hadir bersama di Pos Lintas Batas Negara Napan dalam acara tatap muka dan peninjauan Kapolda Nusa Tenggara Timur beserta Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur kepada personil pengamanan perbatasan RI RDTL di Pos Lintas Batas Negara Napan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi hikmat dan lancarnya acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama, dan doa dipimpin oleh Ibu Gertrudis Safe. Disilahkan. Hadirin yang terhormat, kami mengundang kita semua bangkit berdiri untuk mengangkat hati di tempat ini dalam keadaan istirahat dan saling. Pada kesempatan ini, kami memohon petunjuk. Jadikanlah kami silaturahmi ini sebagai momentum untuk menyatukan segenap hati, pikiran, sehingga kami dapat menyukseskan program-program pemerintah. Ya Allah Tuhan yang Maha Menyatukan, satukanlah hati dan tekad kami dalam kesatuan sifat, lanjutkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin diserahkan duduk kembali. Kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang Kepala Pos Lintas Batas Negara Napan kepada Ibu Maria Fatima Rika SSTP. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, yang terhormat Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur bersama Ibu Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur bersama rombongan pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur, Bapak Dandim 1618 TTU, Bapak Kapolres TTU bersama Ibu Ketua Bayangkari TTU, Bapak Wakil Bupati Timor Tengah Utara, dan Satgas Pantas RI RDTL Sektor Barat Yonkav 10 Mandagiri, Bapak Kepala Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean Atambua,
forum komunikasi pimpinan. Sejahtera untuk kita sekalian dan selamat sore. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati BTU, Bapak Irwasda Polda NTT, Dirres Narkoba Polda NTT, Auditor Utama Pak Dandim, dan Satgas Pamkas, Pak Kapolres, Ibu Ketua Pos PLBN Napan, Bapak Kepala Perwakilan Bea Cukai, kemudian dari Kari, Ketua Daerah dan Ketua Cabang beserta seluruh jajaran yang hadir. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini bertatap muka untuk saling mengenal, dan saya sebagai pejabat Kapolda dapat melihat langsung situasi dan kondisi di Napan ini. Terima kasih Ibu Kepala Pos Napan yang sudah memberikan informasi yang cukup lengkap kepada kita sekalian sehingga kita bisa paham akan situasi dan kondisi di Napan, bahkan beberapa PLBN lainnya. Dulu saya di Mabes Polri itu pernah menjabat sebagai kepala bagian liaison officer dan perbatasan. Jadi kami juga ikut mengelola perbatasan. Tetapi kondisi perbatasan saat itu sangat memprihatinkan. Ya, pos-pos perbatasannya itu sangat memprihatinkan. Saya ke mana? Perbatasan dulu. Matahin, ya. Kita datang ke situ, waduh, posnya kalah jauh dari PLBN Timor Leste. Kita minta izin menyeberang ke Timor Leste untuk foto-foto di situ. Tapi sekarang ya Bapak Presiden sudah membangun seluruh PLBN dengan luar biasa sehingga ya kita tidak kalah dengan Timor Leste dan Malaysia. Sama di Malaysia juga begitu, ya, kondisi pos kita memprihatinkan, sementara posnya Malaysia itu bagus sekali. Nah, sekarang kita malah sudah lebih bagus daripada negara-negara tetangga kita. Itu ini patut kita syukuri, sehingga kebanggaan negara, ya, perbatasan sebagai beranda depan, ya, perbatasan ini bukan lagi di wilayah yang terbelakang, tapi sudah dianggap sebagai beranda depan NKRI. Ini sudah mempunyai nilai yang baik. Setiap jengkal tanah di Indonesia ini, ya, ini merupakan hak kedaulatan bangsa dan negara yang harus dipertahankan. Karena itulah, ya, maka pos-pos ini dibangun dengan baik. Semua petugas ditempatkan, ya, ada Satgas Pamkas, ada dari Bea Cukai, imigrasi ada imigrasi. Ada ya? Oh sorry, tidak disebutkan.
ya, dari imigrasi, dari karantina, kemudian dari TNI Polri, kita semua bersama-sama untuk menjaga beranda depan ini sehingga kedaulatan NKRI ini bisa terjaga. Jadi kedaulatan bukan cuma kedaulatan fisik, juga kedaulatan yang menjadi hak hukum daripada bangsa dan negara. Misalnya, kenapa harus ada migrasi? Nah, supaya tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam wilayah kita dan bisa membawa masalah atau membuat kekacauan. Ya, kenapa ada bea cukai? Nah, supaya juga tidak terjadi misalnya penyelundupan, tidak terjadi pemasukan barang-barang yang bukan hanya untuk diperdagangkan, tapi juga barang-barang berbahaya. Ya, begitu juga dengan karantina. Ya, ini sangat penting karantina ini. Kita tahu kalau kita ke luar negeri, ya, apalagi kita kalau ke Australia, kita kalau ke New Zealand, ya, itu bahan makanan itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam negara tersebut, ya. Baik yang bersifat olahan maupun yang mentah. Kenapa? Karena mereka sangat menjaga tanah mereka jangan sampai nanti ini kena istilahnya hama yang dibawa oleh pendatang, ya, ataupun juga peternakan mereka akan terganggu. Begitu mungkin ya Pak, dari karantina ya. Nah, sehingga pos lintas batas ini merupakan suatu keharusan daripada kita semua untuk kita jaga kedaulatan NKRI dari segala macam gangguan. Nah, yang unik di sini adalah PLBN ini berbatasan dengan Timor Leste. Timor Leste ini adalah pernah menjadi bagian dari Indonesia, ya, pernah menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Penduduknya pun sudah kawin-mawin, ya, sehingga ada ikatan kekeluargaan, ada ikatan budaya antara Indonesia dengan Timor Leste. Tetapi tetap saja kewaspadaan itu harus kita jaga, bahkan kita tingkatkan sehingga tidak ada penetrasi dari luar yang bisa masuk dan bisa menimbulkan masalah serius bagi bangsa dan negara, apalagi ya yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional itu meliputi terorisme, narkotik, tindak pidana perdagangan orang, ya, penyelundupan manusia, kemudian penyelundupan senjata, ya, kemudian kejahatan illegal fishing, ya, kemudian illegal logging. Ini merupakan tindak pidana yang kita sebut dengan transnational crime atau kejahatan-kejahatan yang melampaui batas-batas wilayah negara. Tentu masuknya semuanya melalui perbatasan. Ya. Kita harus jaga, kita tahu bahwa
khusus narkotik ya, peraturan tentang narkotik di Timor Leste itu tidak terlalu keras seperti di Indonesia. Ya, ancaman hukumannya di sana itu sangat ringan, sehingga potensi terjadinya penyelundupan narkotik dari negara lain masuk ke Timor Leste, baru masuk ke NTT, dari NTT baru dia lempar ke daerah Jawa, Bali, dan sebagainya.